Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan inti webinar Badan Khusus Perempuan PGRI Jakarta Barat. Terima kasih kepada Bapak Ibu, para pembina, para ketua PGRI, dan hadirin peserta webinar yang saya banggakan, yang masih setia karena akan mengikuti materi yang sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Suryani, perempuan PGRI Jakarta Barat, yang selama kurang lebih 1,5 jam ke depan akan memandu webinar perlindungan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan. Dengan tema kreativitas, dedikasi guru menuju Indonesia maju. Materi ini sangat kita butuhkan sehingga kita dapat melindungi diri sebagai seorang perempuan, yaitu perempuan PGRI. Dan kita layak bersyukur karena akan langsung bisa menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa, yaitu narasumber pertama, Ibunda Yeni Zanuba Wahid, aktivis dan politikus, juga tokoh perempuan berpengaruh di Indonesia. Selamat datang Ibunda Yeni Wahid. Mudah-mudahan sudah hadir di Zoom kita. Selamat datang, selamat siang Ibu. Ya, terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Hadirin yang berbahagia, saya akan membacakan CV beliau. Teman-teman semua bisa mematuhi adab kita dalam webinar online ini, yaitu saat narasumber memberikan materi, semua mikrofon dinonaktifkan sehingga kita bisa fokus mendengarkan narasumber yang sangat luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu para peserta yang berbahagia, materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Yeni Wahid. Wow, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah ananda dari Presiden keempat Republik Indonesia. Pasti namanya sudah menggaung di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Seorang aktivis perempuan yang ingin memperjuangkan Indonesia yang lebih toleran, makmur, dan adil. Saya sampaikan CV dalam bahasa Inggris, tapi saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pengalaman beliau adalah memberi nasihat kepada pemerintah tentang isu-isu anti-terorisme dan anti-radikalisme. Sebagai Direktur The Wahid Foundation, proyek terbaru yang sedang beliau kerjakan adalah inisiatif Desa Damai dengan United National Women. Komisaris Independen PT Garuda Indonesia, Ketua Umum Pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia, Steering Komite Forum Perdamaian, anggota pendiri Global Council for Tolerance and Peace, anggota Dewan Penasehat Yusindo, dan banyak pengalaman beliau yang mungkin nanti kita bisa lihat di CV beliau yang ditayangkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bisnis yang beliau lakukan juga founder dari More Lipstick, ini lipstick muslimah nih. Lalu co-founder dari Awadah Group, juga Presiden Komisaris PT Duta Inti Daya TBK. Bisnis yang beliau lakukan ini adalah sebagian disumbangkan untuk pemberdayaan perempuan di Indonesia. Luar biasa. Beliau juga banyak sekali penghargaan yang sudah didapat. Saya sampaikan yang terbaru saja, yaitu tokoh paling berpengaruh di Asia dari Teater Magazine pada tahun 2020 dan tokoh perubahan paling berpengaruh dari majalah Republika pada tahun 2019, Women Empowerment Award tahun 2019 dari Her Time Magazine Singapura,
lalu secara konsisten masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh di Indonesia dari berbagai media yang ada di Indonesia dan di dunia. Ini sejak tahun 2009 sampai sekarang, jadi sangat konsisten. Hadirin yang berbahagia, itu sebagian dari CV beliau yang luar biasa. Mungkin kita akan nanti mendapatkan banyak pengalaman dari Bunda Yani Wahid, sehingga kita bisa menyimak nanti materi yang akan disampaikan. Sebelumnya, ada pantun, harum sangat bunga melati, diletakkan dalam jambangan bunga. Mari kita dengarkan materi dari tokoh perempuan yang sangat luar biasa. Selanjutnya kepada Ibunda Yani Wahid, saya persilakan untuk menyampaikan materi selama 30 menit dan selanjutnya diikuti dengan sesi tanya jawab kurang lebih 15 menit. Mungkin kita hanya buka satu sesi pertanyaan sebanyak 3 orang. Kepada Bunda Yani Wahid dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI, Ibu Reliana Sitompul, Kanit TPA Polres Metro Jakarta Barat, Mr. Dr. Inifah Roshidi MPD, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Hajah Nahdiana MPG, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI, Pak Uus Kuswanto, Wali Kota Jakarta Barat, Dr. Haji Adi Dasmin, Ketua PGRI DKI, Dr. Agus Ramdhani, Ketua PGRI Jakarta Barat, Haji Triningsih, Ketua Perempuan PGRI DKI, Ibu Afid Fatimah, Ketua Perempuan PGRI Jakarta Barat, serta para pengurus perempuan PGRI Jakarta Barat yang saya hormati, dan para peserta webinar, para guru, tenaga pendidikan DKI Jakarta, dan para peserta lainnya. Terima kasih banyak kepada Ibu moderator kita yang senyumnya cerah sekali, Bu. Walaupun dari online saja saya lihatnya kok senyumnya menyejukkan sekali. Terima kasih atas perkenalannya tadi. Dan saya untuk menyingkat waktu, saya akan langsung masuk ke mungkin pokok pembahasan ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PGRI Jakarta Barat telah mengundang saya untuk bisa ikut ngobrol-ngobrol. Jadi ini buat saya ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu. Walaupun saya sebagai pemateri, tetapi saya juga mengharapkan dan pasti akan belajar juga dari ibu-ibu. Karena ibu-ibu sekalian, peserta webinar adalah orang-orang yang bergerak langsung di tingkat operasional ya, dalam bidang pendidikan. Tentunya sangat memahami kendala, tantangan, dan juga peluang yang dihadapi oleh anak-anak kita. Dan ini adalah sebuah karya. Ya, apa yang ibu-ibu lakukan ini dan bapak-bapak yang ada di sini lakukan sebetulnya adalah sebuah karya ketika kita membentuk anak-anak kita, ketika kita mengedukasi anak-anak kita, ketika kita membimbing mereka. Ini adalah karya yang kita lakukan bagi pembangunan bangsa dan negara. Jadi dalam hal ini saya ingin belajar banyak dari ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu sekalian, mungkin saya akan berbicara dari dalam 3 konteks ya, dari 3 isu besar. Yang pertama adalah manfaat kita bicara soal kesetaraan gender ya, karena saya diminta bicara, briefnya adalah berbicara soal women empowerment, penguatan peran perempuan di masyarakat, terutama anak-anak kita juga ya. Jadi kita berbicara kenapa sih harus ada women empowerment, penguatan perempuan itu untuk apa? Nah, yang kedua, saya mau berbicara tentang salah satu tantangan yang dihadapi oleh perempuan ya, berkaitan dengan proses dirinya untuk bisa lebih di-empower atau dikuatkan. Salah satunya adalah soalan kodrat
Yang ketiga, saya ingin bicara mengenai khusus anak-anak kita. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak kita sekarang? Apa sih yang menjadi tantangan mereka? Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk lebih memperkuat mereka? Karena ibu-ibu sekalian adalah pendidik-pendidik utama, orang-orang yang menjadi orang tua mereka ketika mereka keluar dari rumah masing-masing. Baik, yang pertama saya akan berbicara soal kesetaraan, soal women empowerment. Kenapa kita harus mengempower perempuan? Kenapa sekarang ada term yang namanya investing in women, berinvestasi pada perempuan? Apa yang dimaksud pada berinvestasi pada perempuan? Dari data yang kita dapatkan ya, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan selama ini, ternyata ketika kita mengempower women, maka kita berinvestasi pada anak-anak perempuan, maka hasilnya luar biasa sekali, jauh melebihi dari manfaat yang didapat bukan cuma untuk perempuan. Ketika kita mengempower women, ketika kita menguatkan perempuan, maka yang manfaat yang didapat adalah seluruh bangsa dan negara, bahkan juga dunia. Dari research yang ada, didapati bahwa ketika kita berinvestasi pada pendidikan anak-anak perempuan, maka GDP per kapita, pendapatan negara, itu akan meningkat bisa sampai 4% dari GDP-nya. Peningkatannya luar biasa ketika anak perempuan diberdayakan. Dalam bidang korporasi saja, ketika perempuan dimasukkan dalam posisi pengambilan keputusan, ya, misalnya di tingkat direktur atau direksi atau dewan komisaris, maka ada kenaikan tingkat pendapatan perusahaan sampai 30%. Ini terjadi research-nya dilakukan di Australia. Nah, lalu secara umum peningkatan peran perempuan dan penguatan peran perempuan membawa dampak yang berlipat seperti ombak ya di masyarakat. Kenapa? Karena perempuan ketika dia diberikan ruang, ketika dia dikuatkan secara ekonomi, yang dilakukan oleh perempuan adalah dia akan balik investasi bukan untuk dirinya, tapi untuk keluarganya dan untuk masyarakat. Perempuan punya uang, iyalah pasti ya beli jilbab, beli lipstik, beli panci dan lain sebagainya. Tetapi sebagian besar uang yang didapat perempuan akan dikembalikan kepada keluarganya, akan dikembalikan kepada masyarakat. Dikembalikan kepada keluarga bagaimana? Dengan memberikan pendidikan untuk anaknya. Dia akan investasi untuk pendidikan anaknya lebih baik. Dia akan investasi supaya anak-anaknya dapat makanan yang lebih bergizi. Dia akan berinvestasi memastikan bahwa rumahnya lebih nyaman buat keluarganya untuk tinggal. Sementara riset menyebutkan kalau bapaknya yang dapat kelebihan uang, investasinya bukan kepada infrastruktur ini, tapi lebih banyak mungkin beli motor lebih gede, mungkin beli mobil lebih bagus dan lain sebagainya. Perempuan lebih banyak akan diberikan kepada keluarga, anak, dan masyarakat sekitarnya. Jadi yang namanya ripple effect atau ombak, ya, ombak yang bergulung-gulung yang dibawa manfaat dari ketika perempuan diberdayakan itu besar sekali. Seperti ombak yang bergulung-gulung. Nah, itu. Nah, namun kita sudah bicara banyak soal women empowerment, perempuan diberdayakan, perempuan harus diberikan ruang, perempuan harus didengar suaranya, perempuan harus ditaruh di posisi-posisi strategis, perempuan harus dijadikan pengambil keputusan, perempuan harus diberdayakan, perempuan gajinya harus disetarakan dan lain sebagainya. Itu semua orang sudah mengerti, harus dilakukan. Perempuan harus diberikan ruang supaya potensinya bisa dioptimalkan dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi ternyata masih banyak sekali hambatan. Masih banyak hambatan yang membuat apa-apa yang seharusnya dilakukan itu tidak bisa terjadi. Salah satunya adalah soal kodrat. Kita di Indonesia sangat mengenal sekali konsep di masyarakat soal kodrat. Nah, saya mau bicara dulu soal kodrat, tetapi saya ingin kita punya kesepahaman dulu tentang definisi kodrat.
kita kalau dalam hal ini kodrat yang ingin saya katakan adalah sebuah hal yang datangnya dari yang maha kuasa, yang tidak bisa diubah oleh manusia, dan itulah yang membuat manusia itu unik. Setuju nggak ibu-ibu, bapak-bapak dengan definisi kodrat itu? Kalau setuju manggut-manggut aja karena saya nggak bisa dengar suaranya. Oke. Kalau perempuan di Indonesia kan dibilang kodratnya dapur, sumur, kasur. Setuju nggak? Ada yang pernah mengatakan itu? Setuju, pernah mendengar itu? Oh, perempuan, dapur, sumur, kasur itu punya perempuan tuh. Yang laki-laki nggak? Dapur, sumur, kasur punya perempuan. Nah, itu kodratnya perempuan. Kodratnya perempuan. Gedein anak, kodratnya perempuan. Memastikan berkebersihan rumah, kodrat perempuan. Pernah dengar itu ibu-ibu sekalian? Pasti, bukan cuma dengar, juga memang selama ini di kondisi itu kodratnya perempuan. Sehingga kalau rumah nggak beres, disalahin. Ibu-ibu pulang ngajar, rumahnya nggak beres, rumahnya kotor, yang disalahin gimana sih Bu? Bawa tugas pulang ke rumah, tumpuk, harus dikoreksi. Saja. Kalau ada piring-piring berantakan, piring disalahin. Kan seperti itu kira-kira. Nah, oke, kodrat perempuan. Ya, kodrat perempuan, dapur, kasur, benar nggak sih? Nah, kodrat adalah sesuatu yang datangnya dari yang maha kuasa, yang membedakan dia. Jadi kalau kodrat perempuan artinya yang membedakan perempuan dengan laki-laki. Itu ya. Oke. Nah, apa sih yang membedakan perempuan dan laki-laki? Yang membedakan perempuan dan laki-laki itu ada 4. Yang pertama, perempuan itu bisa menstruasi, laki-laki tidak. Yang kedua, perempuan itu bisa hamil, laki-laki tidak. Karena laki-laki tidak punya tidak punya. Yang ketiga, perempuan bisa melahirkan, laki-laki tidak. Yang keempat, perempuan bisa menyusui, laki-laki tidak, walaupun dua-duanya punya payudara. Dalam artian punya jaringan susu. Nah, laki-laki tidak. Ini 4 ini saja yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Ada lagi yang mengatakan ada tambahannya, perempuan bisa menopause, laki-laki tidak. Oke, tidak apa-apa, tapi kita fokus yang inilah kodrat perempuan yang membedakan dia dari laki-laki, yang didapatnya dari yang maha kuasa dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Itu namanya kodrat. Hanya ini nih yang membedakan perempuan dan laki-laki. Nah, lalu persoalan masak, persoalan nyuci, dan lain sebagainya itu datangnya dari maha kuasa. Karena itu namanya konstruksi sosial. Kalau kodrat itu namanya konstruksi biologi datangnya dari yang maha kuasa. Kalau masak, konstruksi sosial. Konstruksi sosial artinya adalah aturan main yang kalau dibuat oleh manusia bisa diubah enggak? Bisa. Gantung negosiasi. Jadi kalau bapaknya mau masak boleh enggak? Enggak. Kalau bapaknya mau ikut nyuci boleh enggak? Tapi kalau bapaknya memaksakan masak dan mencuci hanya pekerjaan ibu boleh enggak? Tidak boleh. Kecuali ini adalah sesuatu yang dinegosiasikan sebagai peran yang disepakati bersama. Ya Bu, ibu yang masak sama nyuci uang. Oke Pak, tapi ternyata kita cukup keuangan keluarga. Jadi aku juga mau nyuci uang, tapi Bapak konsekuensinya ikut bantuin nyuci piring ya. Itu namanya negosiasi. Kalau sudah menjadi kesepakatan tidak masalah. Tetapi tidak boleh dibebankan pada satu orang saja. Karena kadang-kadang sekalian kita ini tidak menyadari beban yang kita sandang. Perempuan yang menyandang beban double dalam keluarga. Apalagi perempuan yang aktif di rumah seperti ibu-ibu sekalian, masih ditambah lagi rumah untuk memastikan bahwa kondisi domestik bagus semua.
semua. Padahal kalau ibu lakukan di rumah ini dimonetize atau dihargai dalam bentuk uang, rumah tangga ibu kalian bapak sekalian tidak akan mampu membayar jasa yang dilakukan oleh ibu. Contohnya begini, pada waktu saya sekolah di luar negeri, kadang-kadang capek ya waktu saya ambil master, kadang-kadang capek terus ya bersih-bersih dan lain sebagainya. Saya minta tolong pada orang kerja untuk membersihkan apartemen saya. Apa yang terjadi? Jadi saya harus bayar 1 jamnya 60 dolar. Bayangkan kalau tugas dilakukan oleh ibu-ibu, oleh istri kita, oleh pasangan kita di rumah ini dihargai dalam bentuk uang, berapa yang bayar rumah tangga tersebut? Dari pagi masak, nyuci piring, nyuci baju, bersih-bersih rumah, sebagainya. Berapa ratus dolar yang dibayar oleh keluarga tersebut untuk tugas yang dilakukan oleh si ibu dengan gratis. Saya memerlukan untuk mengatakan ini agar kita bisa lebih menghargai yang dilakukan oleh para perempuan tangguh keluarga kita. Mereka yang selama ini mengorbankan dirinya melakukan berbagai macam hal yang kalau dihargai secara finansial mereka sudah kaya raya. Tapi kita separakan pengorbanan yang diberikan oleh semua perempuan. Kita anggap ya memang sudah tugasnya. Tidak. Itu bukan tugasnya, itu bukan kodratnya. Itu adalah seharusnya jadi kesempatan, dan kalau sudah begitu harus dihargai, harus kita apresiasi. Nah, persoalan kodrat ini kalau tidak kita luruskan, yang rugi bukan cuma perempuan, tetapi laki-laki. Kenapa kok laki-laki rugi? Kan enak. Mikir apa-apa. Nggak kerja apa-apa, nggak ikut ngucek, nggak ikut ngulek, nggak ikut bersih-bersih, nggak ikut sapu-sapu. Ruginya adalah kita masih percaya, masih memilih untuk bagi tugas antara laki-laki dan perempuan dalam konstruksi sosial yang salah kaprah tadi. Laki-laki sana konstruksi laki-laki diberikan tugas menjadi orang yang mencari sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Masalahnya saat ini banyak sekali persoalan-persoalan ekonomi, banyak perusahaan yang kemudian tutup dan lain sebagainya. Kemudian suami tidak mendapatkan pekerjaan. Ketika suami tidak mendapatkan pekerjaan dalam konstruksi sosial yang masih salah kaprah tadi, dia gagal sebagai suami. Padahal tidak harus berpikir seperti ini. Masalah opportunity atau kesempatan. Kalau pada saat itu yang berhasil mendapatkan kesempatan bekerja perempuan, ya tidak masalah. Bukan berarti laki-lakinya tetap berharga sebagai seorang laki-laki. Nah, ini salah kaprahnya ini. Banyak sekali hal-hal yang membuat laki-laki seolah-olah disudutkan ketika dia tidak berhasil membawa penghasilan ke rumah. Sepelekan. Nah, ini keliru semua. Jadi mari kita membuka cara pandang kita ini ya. Kita bebaskan diri kita untuk mengkotakkan diri kita dalam peran-peran yang bisa kita apresiasikan. Kalau dalam mengatakan, Pak, aku aja yang kerja ya Pak, aku mendapat promosi. Aku minta tolong Bapak yang cuci-cuci. Seharusnya tidak masalah. Itu seharusnya tidak menimbulkan perasaan minder, perasaan bersalah dan lain sebagainya. Itu cara berpikirnya dulu kita. Bisa langsung dipraktekkan, pasti masih banyak tantangan ke depan karena masyarakat kita berpikir seperti yang saya katakan tadi. Tapi minimal kita sendiri bisa membebaskan diri kita dari cara berpikir yang membelenggu kita masing-masing. Membelenggu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Kalau istrinya mau kerja nggak masalah. Kalau suaminya yang mau gendong anak di rumah, apa kemudian tidak menjadi seorang laki-laki yang tangguh?
Dia tetap laki-laki yang tangguh, malah lebih tangguh lagi. Karena apa? Karena dia harus menghadapi cemooh dari tetangganya yang nggak ngerti. Nah, ini hal semacam ini menurut saya yang harus kita benahi. Kalau kita sudah bisa berpikir, minimal berpikir dulu, membebaskan diri, membebaskan pikiran kita, maka masyarakat kita akan jauh lebih tenang, tidak terjebak pada hal yang tidak saling menghujat atau hal yang tidak. Nah, yang ketiga kita bicara soal anak-anak, anak perempuan terutama. Tadi kita sudah mendengar ketika anak perempuan diberikan peluang yang sama untuk sekolah dan lain sebagainya, maka kontribusinya terhadap pembangunan masyarakat luar biasa sekali. Kita melihat banyak sekali sekarang pemimpin-pemimpin dunia yang perempuan, ketika negara dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan, ternyata cara dia menangani jauh lebih baik dari pemimpin laki-laki. Nah, ini yang luar biasa menurut saya, ini datanya. Jadi dalam suasana krisis ternyata ketika perempuan diberikan peran leadership yang mampu untuk membimbing kelompoknya, bangsanya, negaranya, mengatasi itu diri. Sehingga dari sini terbukti perempuan bisa berada dalam tempat mengambil keputusan. Ya. Nah, anak kita, terutama anak-anak perempuan kita, yang kita butuhkan adalah membimbing mereka agar bisa menghargai dirinya. Anak-anak secara umum mereka membutuhkan sebuah bimbingan, sebuah ruang, sebuah tempat tumbuh kembang, mana mereka mendapatkan pembimbing-pembimbing baik di rumah dari orang tuanya maupun para gurunya, lalu dari masyarakat, agar bisa mendapatkan rasa percaya diri yang tinggi, agar bisa punya self-worth, bisa mencintai dirinya apa adanya. Kenapa ini penting? Kenapa anak-anak harus diajari mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri? Begini, kami di White Foundation pernah membuat sebuah riset tentang radikalisme, tentang terorisme dan lain sebagainya. Ternyata ada satu faktor kuat yang sangat berkorelasi kepada radikalisme. Radikalisme ini bukan cuma soal agama ya. Bahkan menurut saya agama itu faktor kesekian. Yang paling utama dari radikalisme itu mengantar orang, terutama anak-anak muda. Kita lihat kasus-kasus sekarang makin banyak anak muda yang ikut dalam kasus-kasus radikalisme. Itu siapa sih? Ternyata yang paling utama adalah rasa gelisah. Ini faktor terbesar yang mengantar orang ikut gerakan aneh-aneh, gerakan ekstrim, gerakan radikal. Kegelisahan. Nah, kemudian kemarin ketika kita lihat ada kasus yang bom Makassar, penyerangan markas polisi dan lain sebagainya, ada seorang grafolog atau seorang ahli yang meneliti tulisan tangan. Dia teliti para peristiwa tersebut, para pelaku pengeboman dan lain sebagainya. Tulisan tangannya seperti apa untuk lihat karakternya. Ternyata di situ terlihat karakter anak-anak. Ini anak-anak kayaknya milenial. Anak-anak yang melakukan penyerangan ternyata ada anak-anak yang gelisah, anak-anak yang tidak punya rasa percaya diri, anak-anak yang merasa ingin punya arti. Sama persis dengan riset Foundation. Bukan masalah agama. Keliru besar kalau ada orang mengatakan radikalisme soal agama. Apalagi agama tertentu. Karena kalau kita lihat kasus-kasus di dunia, hampir semua agama ada semua yang radikalnya. Yang Kristen juga ada, Yahudi juga ada, Hindu ada, Buddha ada, yang juga ada. Jadi bukan agamanya, bukan ajaran agamanya, tetapi manusianya. Nah, manusianya itu manusia yang bagaimana? Manusia yang gelisah. Nah, manusia gelisah, apalagi sekarang anak-anak kita. Anak-anak milenial ini gelisah semua. Dan kegelisahan itu harus kita bantu untuk caranya bagaimana? Nggak tahu Ibu moderator, saya masih punya waktu atau sudah cukup? Kalau waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab. Masih 10 menit Ibu. Gimana Mbak?
Masih 10 menit. Oh, baik, terima kasih. Diingatkan ya. Jadi begini, satu, anak-anak kita harus kita ajari untuk bisa mengelola emosinya dengan baik. Nah, kadang-kadang pertama kelola emosi, kedua kita harus menjadi role model mereka. Kita harus menjadi toladan yang baik untuk anak-anak. Yang ketiga, anak-anak harus diajari bahwa membuat kesalahan itu tidak apa-apa loh. Justru kita belajar dari membuat kesalahan. Yang keempat, kita harus bisa mendukung anak-anak kita dengan memberikan pujian, tetapi pujiannya caranya harus pas. Ini dulu ya. Nah, pertama cara mengelola emosi. Anak-anak kita ini sekarang seringkali kita kalau anak-anak marah, anak-anak lagi kesel dan lain sebagainya, kadang-kadang tua terjebak pada mengatakan jangan marah lah. Kamu gitu aja kok sebel, gitu aja kok cengeng. Harus diajari bahwa semua emosi itu tidak, tapi kita ajari mereka untuk mengelola dan mengenali emosinya. Kamu sedang marah ya. Kamu sedang sebel ya. Diakui emosinya. Ketika anak diakui emosi, dia akan merasa bahwa ia dihargai dan problem utama anak adalah dia tidak merasa didengar, terutama oleh orang tua. Karena orang tua cenderung melakukan monolog, bukan dia dengan anak. Udah ngerjain PR belum? Belum. Kok tidurnya jam segini? Belum buat ujian. Itu monolog, bukan dialog. Ada juga sih yang kemudian bertanya, gimana tugasnya. Tapi ketika anaknya menjawab, iya ma, belum bisa, masih susah. Maka yang dilakukan adalah, ya udah belajarlah. Belajar lebih rajin. Itu tetap monolog, bukan dialog. Ya. Nah, ini dan kita orang tua terjebak pada pola semacam itu sehingga anak-anak tidak merasa didengar. Anak-anak merasa didengar, pertama harus dihargai dulu emosinya. Emosi seperti apapun boleh. Lalu kemudian kita ajari mereka untuk menyalurkan emosinya dengan cara yang baik. Cara saya mengajarkan anak-anak untuk mengelola emosinya. Anak-anak saya masih kecil-kecil. Ketika mereka marah karena berantem sama saudaranya, sama kakaknya, sama adiknya, saya katakan, kamu marah ya? Marah boleh loh. Tapi caranya adalah misalnya kamu boleh lari di tempat. Kamu boleh ninju bantal. Kamu boleh teriak di kamar mandi. Kamu mau nangis? Boleh. Nangis di kamar, yuk mama temenin. Tapi kalau nangisnya teriak-teriak di ruang tamu dan mengganggu orang lain, itu tidak boleh. Nah, ini mengajarkan cara anak mengelola emosi. Bukan emosinya ditekan. Itu aja kok cengeng banget sih. Nggak usah sih, sudah berhentilah. Itu bukan emosi. Udah cup. Mau apa? Kalau anak kecil, yuk beli es krim. Itu menekan emosi. Atau kalau anak marah, ya udah mau minjem mobil, Pak, ya udah ini pakai deh. Itu mengalihkan emosi. Tidak mengelola emosi. Padahal anak harus mengelola emosi karena dia mengalami berbagai macam hal yang membuat emosinya teraduk-aduk. Diputusin pacar, suka sama orang di PHP dan lain sebagainya. Emosinya teraduk-aduk, dia gagal dalam ulangan, dalam ujian dan lain sebagainya. Emosinya teraduk-aduk. Tugas kita sebagai orang tua dan guru adalah dengan membimbing mereka dan mengakui emosi itu valid. Kita saja emosi. Tapi di rumah juga gitu, kadang-kadang kita emosi, mau nangis sama suami yang bilang udah gitu aja nggak usah pikirin. Padahal kadang-kadang kita nih sebagai perempuan, ibu-ibu ya, nggak tahu nih ibu-ibu yang lain merasa begitu apa enggak. Sebagai perempuan tuh kadang-kadang kita cuma mau didengar aja. Padahal laki-laki itu maunya kasih solusi. Nah, itu aja udah nggak nyambung kan? Sekali pola komunikasi antara suami dan istri nggak nyambungnya di situ. Istrinya cuma mau didengar, suaminya cuma bilang ngapain, udahlah begini aja. Kata istrinya, bukan solusi yang ku mau, tetap dadamu tempat aku bersandar. Kan kira-kira begitu. Nah, ini salah
Salah miskomnya nih sering terjadi. Akhirnya istri tidak merasa didengar, tidak merasa dimengerti, suami juga merasa tidak dihargai. Udah gue kasih solusi, kalau masih rewel juga sih. Gue mesti gimana? Suami tidak merasa dihargai sebagai orang yang bisa membantu istrinya memecahkan masalah, nggak nyambung. Urusannya dari kecil jadi gede malah. Oh kira-kira. Nah itu ya. Jadi anak harus kita ajarin untuk mengelola emosi. Yang kedua, kita sendiri harus menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Ini berat banget. Kita bisa bilang anak-anak jangan main HP terus. HP-nya di tangan kita masih main HP juga sambil nonton TikTok orang. Ya gimana? Nah, konsekuensi dari kita minta anak kita untuk melakukan suatu hal adalah kita sudah melakukan itu. Nah, ini yang paling berat ya. Yang ketiga, kita harus mengajari anak-anak untuk tidak menyerah ketika membuat kesalahan atau ketika gagal. Karena kegagalan dan kesalahan adalah bagian dari kehidupan manusia. Tidak menghukum mereka ketika mereka membuat kesalahan. Karena dari kesalahan itulah mereka justru belajar. Ini adalah momen pembelajaran ketika mereka membuat kesalahan. Orang tua kadang ingin mendapatkan anak-anak yang sempurna. Guru juga maunya anak yang nurut, yang langsung ngerti. Kadang-kadang nggak bisa. Anak harus membuat kesalahan besar dulu. Anak harus gagal dulu untuk bisa berhasil. Nah, ketika anak gagal, kita ada di sana untuk menyemangati dan mengatakan coba lagi. Nah, yang keempat, pujian yang pas. Ini yang penting, ini kadang dilupakan. Kadang kita hanya memuji anak kita, oh bagus, mama, ini nilaiku 10, oh bagus, pintar kamu. Nah, mari kita mencoba untuk memuji anak ya, untuk lebih menghargai proses dalam rangka menumbuhkan self esteem atau rasa mencintai diri sendiri dulu ya, yang tadi saya katakan ya. Kita mendidik anak untuk menghargai proses yang dia lakukan. Ketika dia datang juara misalnya, yang kita puji bukan juaranya. Yang kita puji adalah bahwa jadi juara itu pasti memerlukan ketekunan, perjuangan, belajar lama, ngerjain terus-menerus dan lain sebagainya. Jadi cara kita memuji pun harus diubah. Kita mengatakan, kamu pasti bangga dengan dirimu ya, kamu kerja keras betul sehingga bisa jadi juara. Pasti bangga ya. Hebat loh. Kamu meluangkan banyak waktu, pun sekali sampai kamu meraih prestasi. Nah, itu akan menumbuhkan kebanggaan pada diri Anda. Mencintai diri sendiri bukan karena pialanya. Karena kalau kita hanya fokus pada pialanya, yang terjadi seperti sekarang nih. Kita punya banyak pejabat, jadi pejabat ya. Tapi tidak bekerja untuk masyarakat. Kenapa? Yang fokusnya hanya jabatannya. Yang difokuskan. Sehingga menjadi pejabat dengan cara apapun dilakukan. Prosesnya nggak penting. Yang penting anak kita harus kita ajari bahwa proses jauh lebih penting daripada hasilnya. Ini ya. Kita protes, wah ini korupsi di mana-mana, ini segala macam. Loh, kita anak kita dari awal kita menekankan pada hasil, bukan pada proses. Ketika mereka menjadi manusia dewasa, salah nggak kalau mereka hanya ingin mendapatkan pujian saja? Mendapatkan pujian itu sekali. Hebat ya Bapak, hebat ya Bu, hebat kan? Dibilang begitu senang, menyenangkan. Tapi yang keliru adalah kita memuji hasil saja. Yang harus kita puji adalah proses anak menuju hasil itu. Kalau juara, alhamdulillah. Kalau tidak juara, tidak apa-apa asal dia betul-betul berjuang. Saya rasa itu 4 hal yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Khusus untuk anak perempuan, saya berharap bahwa sekolah memberikan ruang yang lebih lagi untuk memberikan anak agar masuk ke dalam wilayah STEM. Anak-anak perempuan ini seolah-olah masuk ke STEM. STEM itu apa sih? Science, teknologi, engineering, dan mathematics. Ini seolah-olah bukan tempatnya anak perempuan. Anak-anak jangan jadi insinyur lah.
Itulah, bisa jadi engineer. Sekarang banyak sekali pekerjaan justru yang hubungannya sama engineering, coding dan lain sebagainya. Anak perempuan punya ketekunan untuk menjadi coder. Sekarang ini Bu, Mbak, para e-commerce ya, platform-platform belanja online itu kesulitan mencari anak-anak yang bisa mengcoding. Akhirnya mesti cari ke India, ke Bangalore, karena anak Indonesia belum cukup tenaga kerjanya. Gajinya tinggi-tinggi luar biasa, karena jumlahnya sedikit. Sedikit sekali nggak cukup, padahal kebutuhannya tinggi sekali. Perusahaan Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Itu semua butuh coder, butuh engineer, digital, platform, semuanya akan digital, ke depan akan digital. Nah, anak perempuan punya ketekunan untuk menjadi seorang coder. Tapi seringkali kita arahkan untuk hal yang berbeda. Anak perempuan soal ini aja lah, kecantikan, jadi dokter, jadi dan lain sebagainya. Insinyur nggak boleh. Coder bukan tempat kamu, nak. Ini ke depan nih salah satu hal yang menurut saya sekolah juga belum memberikan penekanan ya. Anak-anak perempuan bisa kita arahkan untuk hal STEM tadi. Science, teknologi, lalu engineering, matematik. Anak-anak dibantu, terutama anak perempuan, untuk bisa lebih berkembang di area itu. Itu saya rasa mungkin dari saya itu dulu, Mbak Moderator. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru dan hal-hal yang menyinggung. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi pencerahan dari Bunda Yeni. Bunda masih berkenan kita ada forum tanya jawab sama 3 pertanyaan ya, mungkin satu sesi saja kita buka kepada para peserta. Silahkan ya, yang raise hand kita pilih. Siti Urfa, ada Siti Urfa? Silakan menyampaikan pertanyaan pada Bunda Yeni Wahid. Ini suatu hal yang sangat langka nih. Silakan. Ada atau kita pilih yang lain? Oh ya. Ibu Novi. Bu Novi. Ya, Bu Novi dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni Wahid atas kesempatannya bertanya. Perkenalkan saya Novi, mewakili SMK swasta di Jakarta Barat, Bu. Tadi materi yang Ibu sampaikan sangat menarik terkait dengan hak-hak perempuan atau kodrat perempuan. Bu Yeni Wahid, saya mau bertanya, tadi ada kata yang Ibu katakan yang sangat menarik untuk saya, yaitu empowered woman. Di sini pengertiannya to make stronger and make confident. Nah, bagaimana Bu saya minta kiat-kiat dari Ibu, bagaimana cara kita menjadi empowered woman, especially in controlling our life, artinya bagaimana kita menjadi wanita yang kuat dan percaya diri, tapi untuk mengontrol kehidupan kita. Misalkan ada orang yang tidak bekerja, perempuan yang tidak bekerja biasanya kurang dihargai, tapi bila dia berkedudukan tinggi terkadang lupa akan kodratnya, Bu. Bagaimana menyeimbangkan keduanya supaya kita menjadi empowered woman in the right way. Terima kasih Bu Yeni Wahid atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh bertanya, Mbak Yeni? Siapa? Assalamualaikum, Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya, saya Dedi Gunawan dari Guru BK SMK Islam As-Saadatul Abadiyah.
Pertanyaan saya ketika Mbak Yeni menyampaikan bahwa kodrat seorang perempuan itu ada 4 yang Mbak Yeni sampaikan, saya setuju banget. Tapi ketika perempuan harus selalu di bawah bayang-bayang laki-laki itu, apa solusi dalam menyelesaikan persoalan tadi itu? Apakah seperti kesetaraan gender yang selama ini Mbak Yeni gadang-gadangkan selama ini dalam riset-risetnya, apa ekspektasi perempuan ke depan untuk perlindungan di dalam dunia kerja, dalam dunia pendidikan? Itu aja Mbak Yeni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Yang ketiga ada Ibu dari Montessori, Bu Nengsi. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Saya Nengsi Morang dari Montessori Gading Permata, Kelapa Gading. Saya kebetulan guru SD dan belum pemaparan dari Ibu tadi lebih ke ibu rumah tangga ya Bu ya. Jadi kebetulan saya single, tetapi hidup saya diwarnai dengan anak-anak karena memang saya mengajar di SD ya. Pertanyaan saya Ibu, bagaimana menurut Ibu jika ada statement seperti ini, menghukum untuk mendisiplin? Karena ini saya terapkan, tetapi saya merasa gagal untuk mendisiplin anak dengan cara menghukum ini. Gitu. Saya kira ini juga permasalahan banyak guru ya Ibu ya. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu setuju dengan ini atau mungkin Ibu bisa memberikan beberapa masukan apa yang harus dilakukan supaya benar-benar tujuan disiplin ini bisa diterapkan oleh anak dengan cara yang tepat dari guru. Terima kasih Ibu Yeni. Terima kasih. Baik. Oke. Baik, yang pertama dari Mbak Novi dari SMK Swasta Jakbar, Empowered Women gitu ya. Gimana sih kiat-kiatnya jadi wanita kuat ya dan pede, dan kemudian gimana supaya ketika bekerja nggak lupa pada kodratnya gitu ya. Kodratnya 4 tadi kan ya, jadi kodrat hamil, melahirkan dan lain sebagainya ya. Jadi begini, kita lihat Jepang ya. Jepang itu sekarang adalah masyarakat yang tua. Kenapa masyarakatnya tua di sana? Karena perempuannya banyak yang malas melahirkan. Di Singapura juga sama. Perempuannya malas menikah, terutama menikah dengan laki-laki Singapura. Kenapa itu? Karena merasa begitu menikah, dia langsung diberangus, nggak bisa ngapa-ngapain, dia harus cuma di rumah aja, dia nggak didukung, pokoknya nggak bisa aktif di luar rumah. Kalau Indonesia masih mendingan banget, ya. Indonesia malah pengen nikah lagi kalau kalau bisa gitu ya, bukan masih pengen nikah lagi, maksudnya Indonesia lebih seimbang, ya. Keinginan untuk menikah itu sangat besar di kalangan masyarakat, terutama di perempuan, gitu ya. Kenapa? Karena masyarakat kita masih lebih fleksibel ketika perempuan bekerja, masih ada dukungan ya di dalam rumah tangga gitu ya. Dan yang membuat kita paling beruntung adalah sebetulnya ART kita. Perempuan yang bekerja sangat terbantu dengan adanya ART, asisten rumah tangga. Begitu nggak punya ART ya mungkin juga sama kayak perempuan Jepang dan perempuan Singapura, malas nikah. Ya, begitu nikah semua beban dibebankan kepada dia. Nah, perempuan yang tadinya meniti karir, udah jadi manajer, udah jadi vice president di sebuah perusahaan internasional, gajinya $, gajinya $3.000 sebulan, tahu-tahu ketika menikah harus tinggal di rumah aja, nggak bisa ngapa-ngapain, duitnya juga dijatah sama suaminya, suami orang Jepang kerjanya luar biasa, ini sampai malam. Suami nggak pulang-pulang, habis itu dia pergi main sama teman-temannya, minum-minum dan lain sebagainya, pulang udah mabok, istrinya di rumah terus ngurusin anak. Siapa yang nggak bete kalau terus-terusan begitu? Akhirnya pada nggak mau nikah. Begitu tidak mau menikah, efeknya apakah hanya ke keluarga itu saja? Tidak. Efeknya adalah kepada seluruh bangsa dan negara Jepang. Apa yang terjadi? Masyarakatnya kan makin lama menua, masyarakat itu makin menua. Tapi tidak cukup banyak perempuan hamil, sehingga dia tidak cukup banyak usia produktifnya.
usia orang bekerja. Makin lama makin orang makin tua. Jadi secara demografis ada penurunan jumlah penduduk nantinya. Usia mudanya makin kecil. Kalau sudah begitu, maka negaranya masalah. Kenapa? Orang yang pensiun dan sudah tidak bekerja pasti akan ditopang oleh yang masih muda, yang masih bekerja. Di mana-mana begitu, dalam rumah tangga pun begitu. Orang tua kita waktu masih produktif, dia memberikan kita kehidupan, makan, dan lain sebagainya, sekolahin anak, dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah bapak ibu sudah nggak bekerja lagi, tentu anak-anak yang gantian. Pastikan bahwa bapak ibunya ada berasnya cukup di rumah, ada makanan lauk pauk, dan lain sebagainya. Jadi yang usia muda akan menopang yang tua. Kalau masyarakatnya tua semua, pertanyaannya adalah kemudian yang menopang siapa? Ketika usia produktif tidak ada, makin kecil, maka kemudian orang yang bekerja makin sedikit, maka yang terjadi adalah pendapatan negara makin berkurang. Karena yang membayar pajak adalah orang yang bekerja. Nah, jadi kebayangkan, perempuan nggak mau hamil itu, nggak mau melahirkan, itu dampaknya ke bangsa dan negaranya. Tetapi salah nggak kalau perempuannya nggak mau hamil gara-gara dia sebel, dia bete? Ya jangan salahin perempuan aja. Karena perempuannya tidak didukung. Perempuannya merasa saya berjuang sendirian. Ketika saya hamil punya anak, kamu nggak mau bantuin. Ya udah aja lah, aku punya karir, minimal aku sendiri bisa hidup enak. Aku bisa naik Mercy dari hasil kerja kerasku sendiri. Ini yang ekstrim yang terjadi. Ya, nah jadi kita harus mengetahui bahwa apa yang kita lakukan sebagai individu itu punya dampak kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Apalagi kalau dilakukan bersama-sama. Satu orang pikirannya sama kita, 2 orang, 3 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang pikirannya sama kita, dampaknya pasti besar sekali. Nah, jadi sebuah masyarakat harus memastikan bahwa perempuan yang akan melaksanakan kodratnya itu harus didukung dan harus happy. Perempuan yang mau melaksanakan kodratnya untuk hamil, melahirkan, menyusui, dan lain sebagainya harus didukung, harus dibantu biar happy. Kenapa? Karena melahirkan anak, menyusui, dan lain sebagainya, melahirkan anak terutama. Ini tugas perempuan ini, tugasnya adalah memastikan peradaban manusia akan berlanjut. Ini tugas mulia sekali. Tapi kalau dia nggak didukung, kalau dia bete, dia marah, wajar nggak? Ya wajar dong. Wajar. Nah, jadi kita sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai masyarakat juga harus mendukung perempuan-perempuan kita yang memang hendak melaksanakan kodratnya. Salah satunya adalah untuk melahirkan. Jadi suasana kerja harus dibuat nyaman. Misalnya apa? Oh, ada tempat penitipan anak. Kalau anak masa-masa dia masih membutuhkan kedekatan dengan ibu, ada tempat anak bisa dititipin, ibunya bisa kontrol langsung di dekat situ. Ada tempat menyusui yang pas, di mana? Di semua ruang publik. Di sekolah, di mall, di mana-mana, di tempat beribadah, ada tempat khusus ketika ibu-ibu bisa menyusui anaknya. Ya, sehingga mudah bagi ibu untuk menyusui anaknya. Ketika seorang anak disusui, maka efeknya luar biasa. Kenapa? Pertama, secara emosional dia lebih kuat. Kedua, secara fisik dia juga lebih tahan imunitasnya. Ketiga, secara IQ-nya lebih meningkat. Nah, ini anak-anak ini akan jadi pemimpin-pemimpin di masyarakat kita nantinya. Dia akan jadi polisi, dia akan jadi guru, dia akan jadi ustadz, dia akan jadi segala macam dokter dan lain sebagainya. Makin pinter, makin sehat, makin kuat anaknya, makin beruntung masyarakatnya. Itu cara kita berpikir harus seperti itu. Jadi perempuan yang akan melaksanakan kodratnya, jangan kemudian disuruh memilih antara bekerja, antara karir, dan kodrat. Tetapi dibantu biar bisa melakukan kodratnya, tetapi eksistensi dia sebagai seorang perempuan yang ingin mengembangkan potensi dirinya juga tetap bisa dilaksanakan. Jangan kemudian cuti melahirkan, ada promosi dia dilewatin. Jangan begitu.
Masyarakat ini harus membantu perempuan yang ingin melaksanakan kodratnya sehingga perempuan tidak merasa ada dilema. Aku harus jadi ibu yang baik atau aku mau jadi direktur yang baik. Nggak perlu begitu. Aku mau jadi guru yang baik atau ibu yang baik di rumah. Bisa dua-duanya kalau kita semua membantu. Nah, kira-kira begitu nah ya. Jadi seharusnya ke depan jangan ada perkataan dia saking sibuk bekerja sampai lupa pada kodratnya. Bukan. Itu lupa pada kodrat karena dia tidak dibantu. Sehingga dia merasa harus buat pilihan. Kira-kira gitu ya. Nah, perempuan yang kuat, perempuan yang pede, mengerti hak-hak ini, dan akan menuntut orang lain untuk memberikan itu, memberikan hak dia, sehingga dia pun bisa berkontribusi ke masyarakat dengan maksimal. Kira-kira itu. Ini yang pertanyaan pertama. Lalu untuk Pak Deddy Gunawan, perempuan di bawah bayang-bayang laki-laki, gimana hasilnya? Ya, itu tadi Pak. Perlindungan di dunia kerja kita berikan. Perempuan jangan dilecehkan. Perempuan di tempat umum juga jangan dijawil-jawil. Perempuan naik bis, naik kereta, jangan dijawil-jawil. Jangan dilecehkan dan lain sebagainya. Perempuan juga harus diberikan promosi yang layak, yang sama seperti laki-laki, kesempatan yang sama. Kalau ada kesempatan untuk jadi kepala sekolah, jangan hanya diberikan kepada yang laki-laki. Lihat dulu, ada nggak kandidat perempuan yang baik? Kalau kemudian ketua PGRI-nya yang pusat, ada nggak ibu-ibu yang canggih nih? Kasih kesempatan yang sama kepada mereka. Gitu kira-kira. Itu perempuan baru tidak perlu menjadi bayang laki-laki. Yang ketiga, menghukum untuk mendisiplinkan. Saya sendiri punya permasalahan dengan masalah menghukum ini ya. Term ini saya tidak setuju. Yang harus kita lakukan bukan menghukum, tetapi menyadarkan kepada anak bahwa ada konsekuensi dari setiap perbuatannya. Nah, konsekuensi ini yang harus dikatakan kepada anak. Kalau kamu mukul anak lain, ada konsekuensi dari tindakanmu, yaitu kamu harus di time out dulu. Ini di Montessori saya nggak tahu pakai sistemnya apa. Di time out artinya dia dikeluarkan dari permainan, disuruh duduk merenung dulu sesuai dengan umurnya. Misalnya umurnya 2 tahun, ya dikasih 2 menit suruh duduk di pojokan dulu. Biasanya anak digitukan saja sudah stres, sudah meraung-raung. Setelah selesai di time out, kemudian anak dipeluk dan dikatakan, ibu tetap sayang ke kamu nak, tapi kamu tahu kan, kamu tadi bikin kesalahan, kesalahannya apa? Aku mukul temenku. Iya betul, besok-besok nggak mukul temen lagi ya? Iya. Nah dari situ, konsekuensi yang diajarkan bukan hukuman. Dan jangan lupa, anak itu harus dikasih tahu 1000 kali. Kadang orang tua dan guru sakit nggak sabar dan karena nggak ngerti. Dipikir anak dikasih tahu sekali udah cukup. Ya, tidak. Anak itu gampang lupa. Jadi ya, kita ngingetin terus. Jangan marah, harus sabar. Namanya juga orang tua. Itu kira-kira. Silakan, Mbak. Terima kasih, Bunda Yeni, luar biasa. Ya, dari 3 penanya sudah dijawab seluruhnya oleh Bunda Yeni Wahid. Teman-teman, kita sudah hampir di penghujung sesi pertama atau materi pertama ini. Mungkin terima kasih Bunda Yeni. Saya ingin sedikit menyimpulkan untuk Bunda Yeni. Yang pertama adalah tadi yang dibahas ada 3, ada opportunity, kesetaraan gender, dan juga tantangan kita sebagai seorang perempuan. Bagaimana kita selain kita berkarir juga di keluarga. Nah, ternyata perempuan ketika diberi peluang akan lebih baik hasilnya. Nah ini para pria jangan iri ya, karena di sini ada bapak-bapak juga nih yang ikut webinar kita. Bahkan tadi dari STEM tadi, sainsnya, teknologi, engineering, dan matematiknya pun wanita luar biasa karena lebih tekun daripada laki-laki. Nah, jadi nilai plusnya nih bagi wanita. Juga ternyata wanita itu walaupun dia sudah pergi jauh ke luar negeri kemana-mana, tetap yang diingat adalah keluarga. Ya, jadi ketika apapun pendapatan yang dihasilkan, pasti ingatnya keluarga. Anak saya makan apa, harus beli apa nih untuk di dapur dan sebagainya. Nah, ini suatu hal yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan juga wanita itu ternyata
kita selain berkarir dan investasi di luar juga bisa menjadi tauladan dan tauladan terutama dalam mendidik anak-anak perempuan. Kita harus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang percaya diri, ya, lalu dia menghargai dirinya sendiri, sehingga anak perempuan itu bisa. Jadi saya berharap perempuan PGRI bisa. Seperti itu. Dan terakhir adalah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan wanita adalah tiang negara. Jika wanitanya baik, maka baiklah negara. Dan jika rusak wanitanya, maka rusaklah negara. Mungkin seperti itu ya Bunda Yeni ya. Betul. Ya. Terima kasih Bunda Yeni untuk waktu yang luar biasa. Jangan bosan nanti ketika kami mengundang kembali. Mudah-mudahan Bunda Yeni terus punya waktu untuk pengembangan perempuan PGRI di DKI Jakarta bahkan di tingkat nasional. Terakhir ada pantun untuk Bunda Yeni. Makan nasi lauknya ikan. Ditambah kerupuk rasanya gurih. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas materi yang Bunda Yeni berikan. Terima kasih, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan Bunda tetap sehat, tetap bisa berkarir sehingga menjadi inspirasi bagi para perempuan PGRI di seluruh Indonesia. Terima kasih Bunda. Bunda boleh kalau ada kegiatan lain meninggalkan, kita nanti akan langsung masuk ke materi kedua. Baik, terima kasih. Bunda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.